Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf baru muncul di perkuliahan ini karena Prof. Bambang sangat serius mengajari kalian. Tentu kalian terasa betul Prof. Bambang ngasih banyak teori. Prof. Bambang memang begitu. Dia selalu antusias dari dulu saya belajar sama dia. Nah, ini mata kuliah kita sebenarnya penafsiran kitab suci kan. Nah, karena itu teori-teori dari Prof. Bambang itu mestinya diaplikasikan ke dalam proses penafsiran kitab suci. Nah, ini wasiknya nggak pegang laptop, jadi siapa dong yang bisa masukin itu kan cuma admin ya. Gimana caranya nih biar ada file itu? Filenya bisa masuk ke itu. Arken atau siapa bisa masukin ke itu PowerPoint-nya? Wasiknya nggak Yang pegang pakai laptop, laptop jadi semua. megang apa dia? HP mungkin. Oke, Silakan. sip. Oke. Awalnya judulnya aplikasi hermeneutika, tetapi terlalu panjang kalau sampai situ. Jadi saya buat review hermeneutika aja. Hermeneutika itu mempelajari prinsip-prinsip dan metode penafsiran. Sebenarnya metodenya sangat sedikit, yang paling banyak itu prinsip-prinsip penafsiran. Karena itu Prof. Bambang lebih banyak ngomongin sejumlah filosofi yang mendasari banyak hal. Saya nggak tahu Prof. Bambang ngomongin apa, tapi kalau ngomongin filosofi yang prinsip-prinsip penafsiran, itu banyak sekali. Kalian harus belajar dari idealisme zaman Immanuel Kant yang mempengaruhi Schleiermacher, Friedrich Asch, Friedrich Wolff, kayak gitu, kemudian Dilthey. Kalian harus ngomongin Lebensfilosofi yang muncul di Jerman, yang kemudian mendasari Husserl, dari Husserl kemudian turun ke Gadamer, Gadamer ke Habermas. Kemudian di sisi lain nanti ada Marx, Sularsono, Marx kemudian menghasilkan Habermas itu. Nah, tapi apapun itu, saya berprasangka baik karena saya tahu Prof. Bambang pengajar yang baik. Berprasangka baik, kalian mendapatkan banyak hal. Karena itu hari ini saya mau review dimulai dari satu pernyataan penting dari tokoh penafsir Islam namanya Said Ahmad Khan. Silakan slide kedua. Oke, ini Said Ahmad Khan. Oke, Said Ahmad Khan mengatakan hasil penafsiran Al-Quran yang tidak sesuai dengan hukum alam harus ditinggalkan. Karena tidak mungkin hukum Allah yang tertulis dan hukum alam yang tergelar pada hukum Allah yang tergelar pada alam saling bertentangan. Ini pernyataan Said Ahmad Khan. Oke, sambil ngecek. Nah, ini kan kalian sudah dapat Schleiermacher, berarti sudah dapat reproduktif 1, kemudian sudah dapat Dilthey, berarti sudah dapat reproduktif 2, kemudian sudah dapat Heidegger, Heidegger berarti hermeneutik produktif pertama, kemudian Gadamer, Gadamer juga hermeneutik produktif kedua, terus Habermas, Habermas berarti reproduktif ketiga, kemudian kalian juga udah dapat Ricoeur. Ricoeur itu sudah keren, artinya kalau sudah belajar Ricoeur kalian sudah sampai pada aplikasi. Saya mau komentar, jika dibaca, saya mau dengar suara kalian. Gimana komentar kalian pada pernyataan Said Ahmad Khan ini? Saya pengen dengar itu. Pakai teori hermeneutik manapun, saya cuma pengen dengar suara kalian. Oke, siapa yang mau ngomong? Dan izinkan saya sambil merokok, kan rokoknya tidak menghalangi kalian. Oke, silakan. Siapa yang mau ngomong? Ngomong apa aja deh, saya cuma pengen dengar kalian dapat apa dari Prof. Bambang. Baru setelah itu kita ngomongin. Silakan. Saya boleh, Pak? Silakan. Kata Said Ahmad Khan ini penafsiran Al-Quran yang tidak sesuai dengan hukum alam itu harus ditinggalkan. Saya setuju, Pak. Jadi yang salah penafsirannya. Jadi ini maksudnya penafsiran, bukan Al-Qurannya.
Jadi saya setuju dengan beliau Said Ahmad Khan. Oke, Bu siapa namanya Bu? Bu Marni. Saya Marni Marni, Pak. Marni Malai, Pak. dari mana Bu? Dari Malaysia? Oh, bukan, saya dari Padang, Pak, Minang. Oh, Padang. Oke. Gini, mari kita baca pakai Schleiermacher misalnya. Schleiermacher itu prinsip dasarnya apa Bu? Analisis gramatika dan analisis psikologis. Ya. Jadi jadi gini ya Bu ya, karena Prof. Bambang sudah ngomongin teori, basis filosofis, saya sebenarnya ingin menjadikan hermeneutika itu bisa digunakan untuk cara kita membaca. Schleiermacher teorinya apa? Teori dasar aplikasinya, metodenya apa? Suatu teks itu bisa dibaca secara gramatika. Yang pertama, tahap 1 gramatika, tahap kedua adalah psikologis. Kemudian yang kedua itu aplikasinya. Tapi prinsip dasarnya menafsir itu seperti ngobrol. Ngobrol itu mendengar sekaligus juga menerobos. Mendengarkan itu artinya mengunduh apa yang dia nyatakan secara gramatika. Apa nih yang dia nyatain? Dari pernyataan-pernyataan itu kita ngerti, oh dia mau ngomong ini. Tetapi apa yang dinyatakan tidak sama persis dengan apa yang dimaksudkan. Apa yang dimaksudkan itu ada di dalam dirinya. Karena itu harus ada proses yang kedua, namanya divinatoris. Menerobos maksud. Dari apa yang dinyatakan itu kita harus menerobos maksud. Persis seperti ibu ngobrol sama orang, itu ya dia ngangguk, dia geleng kepala, mukanya berubah dan lain sebagainya. Sebagian ibu mengobrol berdasarkan apa yang dia mengerti, berdasarkan apa yang dia sampaikan. Sebagian ibu sebenarnya nebak-nebak. Oh iya ya, mungkin mengangguk itu maksudnya ini. Nah, itu disebut dengan divinatoris. Nah, menafsir teks itu kata Schleiermacher antara mendapatkan penjelasan dari deskripsi dan divinatoris, proses menerobos. Nah, proses menerobos ini disebut dengan tahap psikologis pada Schleiermacher. Gitu. Nah, sekarang kita lihat Said Ahmad Khan ini kira-kira lagi ngomong apa? Ngomongin apa sih? Ini bukan soal setuju dan nggak setuju, tapi soal bagaimana kita menggunakan Schleiermacher, Gadamer dan lain sebagainya untuk menerjemahkan kalimat ini. Secara gramatika kita semua sudah lihat itu kalimatnya. Sekarang kita coba menerobos lebih dalam dari apa yang dinyatakan teks ini. Karena menafsir tidak sekedar bertumpu pada teks, tetapi juga harus menerobos lebih dalam. Divinatorik. Oke, Ibu Marni boleh, yang lain boleh. Ayo kita terobos ini lebih dalam. Karena saya bukan tipe orang yang menganggap selesai kita belajar, tahu teorinya, hafal ini itu tahun, nama lengkap, lahir, bukan itu. Tapi saya ingin Bapak Ibu tahu teorinya dan bisa menggunakannya. Baru tidak jadi sampah di kepala kita. Oke, bagaimana kira-kira kalau kita gali lebih dalam? Siapa nih? Gimana? Yang mau ngomong silakan. Bisa dipahami Bu Mardini ya? Ya. Schleiermacher itu. Jadi teks kitab suci itu ditafsirkan orang belum tentu sesuai dengan maksud dari teks itu. Lama-lama terjadi perubahan, bahkan bisa karena jarak yang terlalu jauh sejak misalnya Al-Quran ini ada sampai sekarang. Kadang-kadang ya perbedaannya juga jauh. Makanya saya bilang Said Ahmad Khan ini benar. Kita tidak bisa menerima penafsiran Al-Quran yang berbeda dengan hukum Allah yang ada pada alam ini gitu loh. Karena paling tidak jauhnya sejak Al-Quran itu teks itu ada sampai sekarang, terus orang menafsirkannya sambung menyambung. Kadang-kadang penafsiran yang pertama misalnya
Abu Bakar, Umar, Ali mungkin menafsirkannya pas apa yang seperti teks Al-Quran karena dia langsung sama Nabi. Tapi sesudah itu akan terjadi penafsiran-penafsiran yang bisa, bukan tidak mungkin terlepas dari maksud teks itu. Begitu Bapak, itu yang bisa saya sampaikan Bapak. Oke, terima kasih. Sekarang kita lihat tahap psikologis itu apa sih pada Schleiermacher? Atau kalian ada yang cerita. Prof Bambang, saya tahu sih sebenarnya dia tidak mengajarin detail ya. Prof Bambang ngomongin Schleiermacher gimana sih? Sampai pada metode kayak gitu atau tidak? Sempat Pak ngobrolnya begitu, cuman kitanya saja yang terlupa dan tidak mengerti itu. Oh gitu. Jadi menafsir itu seperti seni gitu loh Pak. Jadi apa ya? Beda dengan sains. Itu jadi beda nggak sih kalau urusan dengan hukum alam? Apakah itu dengan sains gitu ya? Sementara kalau Schleiermacher itu kan seperti seni, kayak misalnya kalau kita melukis bunga gitu kan, kita melihat bunga itu, tapi bunga itu perginya juga ke seni ya, ke sains. Nah itu gimana? Jadi kalau misalnya bunga ada hukum alamnya, dia berkembang pada musim, dia tumbuh pada musim-musim tertentu, berkembang juga pada waktu-waktunya gitu ya. Warna yang dimunculkannya juga itu akan mengalami tahapan kan, mulai dari pertumbuhan kecil sampai ke besar pada kesempurnaan sebuah warna gitu. Jadi kalau orang mau menafsir pun itu ya bisa jadi ketika kita misalnya menafsir pada hari ini, mungkin besoknya akan berubah gitu sesuai dengan bagaimana tingkat perkembangan jiwa kita sendiri gitu. Bisa kayak gitu nggak ya Pak ya? Jadi manusia juga itu kan karena punya intuisi gitu ya. Jadi intuisi itu juga berkembang dengan tingkat perkembangan jiwa kita gitu. Saya nggak tahu bagaimana menghubungkan dengan alamnya gitu ya. Nggak ngerti gitu Pak. Kalau dengan Schleiermacher-nya gitu, kalau pakai Schleiermacher gitu. Oke, terima kasih. Bu siapa tadi Bu? Dwi Pak. Oke, kalau gitu saya tidak akan langsung tanya, tapi saya pengen dengar yang lainnya. Sudah Bu Marini, Bu Dwi, Pak Arken, terus siapa lagi yang lain? Silakan ngomong apa aja yang Izinkan menyampaikan pendapat Prof.